gaji pelaut ini masuk ke rekeningnya istri. Halo konco-konco, ketemu lagi di channelnya Cak Mul yang selalu muncul di YouTube ya. Jangan bosen-bosen ya ketemu Cak Mul terus. Hari ini Cak Mul mau membahas, ada pertanyaan di IG-nya Cak Mul. Pertanyaan seputar KPR dan dunia properti sih. Ada 3 pertanyaan di sini, kita mulai aja ya. Yang pertama konco-konco. Selamat malam Cak. Pengajuan KPR saya sudah disetujui oleh pihak bank. Namun ada kekurangan untuk biaya AJB dan lain-lain. Jika saya mengajukan pinjaman kepada pihak lain seperti pinjaman KTA, koperasi, atau pinjaman ke lembaga keuangan lainnya, apakah nantinya BI checking saya akan diperiksa dan akan menimbulkan KPR saya ini akan dicabut? Oh, jadi Bapak ini sebenarnya butuh biaya untuk AJB dan lain-lain, mungkin biaya notaris, biaya pajak, itu Bapak ini kekurangan biaya sih. Namun kayaknya untuk KPR-nya sudah di-approve oleh bank. Menurut Cak Mul sih bisa dikonsultasikan dengan teman-teman bank ya tentang kondisinya, diinformasikan kalau saya sedang butuh uang untuk biaya-biaya KPR itu. Toh teman-teman bank itu akan terbuka kok dengan kondisi seperti itu. Nanti akan diberikan solusinya. Menurut Cak Mul, sepanjang kita mampu membayar, kemudian sepanjang tidak mengganggu cash flow kita, ketika ada cash flow angsuran KPR dan cash flow angsuran yang lain seperti angsuran untuk kebutuhan mendesak, biaya AJB dan lain-lain. Itu aja sih jawaban dari Cak Mul. Kemudian pertanyaan kedua ini, Cak Mul, saya itu mau jual rumah, namun kondisinya masih ada fasilitas KPR. Kalau ke pihak bank gimana caranya ya? Karena sertifikatnya masih di bank, mohon infonya. Jadi banyak sih kasus-kasus seperti ini. Pemilik rumah itu ingin menjual rumahnya tapi kondisi dia masih memiliki fasilitas KPR atau masih memiliki angsuran di bank. Ya kalau menurut Cak Mul sih, kalau mau dijual aja. Toh kalau waktu dijual itu kebutuhan kita sebenarnya untuk sertifikat ini ya bisa kok kita ngomong baik-baik dengan bank. Nanti bank akan memberikan, yang jelas ketika masih dalam tahap tawar-menawar atau sudah deal ini, kebutuhan sertifikat itu cuma sebatas kopi kok. Kopi sertifikat SHM kita, kopi IMB dan lain-lain. Kondisi ini bisa dijelaskan kepada calon pembeli sih menurut Cak Mul. Diinformasikan, Pak, saya ini masih dalam proses ini loh, memiliki fasilitas KPR atau sedang mengangsur KPR. Jadi nanti pasti pembeli itu kalau memang punya etikat baik, dilunasi sama-sama, mengambil sertifikat sesuai dengan kesepakatan jual beli yang disepakati antara penjual dan pembeli, itu tidak ada masalah sih sebetulnya. Berikut ini ke pertanyaan ketiga yang Cak Mul akan jawab ya. Malam Cak, suami saya ini seorang pelaut. Kerjanya 6 bulan di kapal dan 2 bulan off. Suami saya ingin mengajukan KPR, namun kendala adalah slip gaji dan status karyawan di perusahaan suami saya. Apakah bisa kami mendapatkan KPR atau kami bisa mengajukan KPR? Nah ini pengalaman Cak Mul ya. Dulu pernah mengurus kondisi yang sama dengan ibu ini. Jadi seorang pelaut itu sebenarnya ada bank-bank tertentu yang memperbolehkan mengajukan KPR, ada juga yang tidak. Banyak kok pilihan-pilihan, nanti konco-konco bisa mencari informasi itu di bank-bank yang mau memberikan fasilitas KPR kepada pelaut itu. Yang jelas kalau perusahaan itu perusahaan asing di Indonesia ini harus memiliki kantor cabang ya, karena itu untuk verifikasi kantor dia. Untuk masalah karyawan kontrak itu ada beberapa bank yang memperbolehkan. Yang pasti sih ada mutasi rekening itu sih konco-konco. Mutasi rekening ada, jelas tiap bulan ada. Bahkan kalau dulu Cak Mul yang pernah alami itu, gaji pelaut ini masuk ke
rekeningnya istri. Itu sih menurut Cak Mul lebih oke ya, lebih enak untuk verifikasinya, nggak ada masalah sih. Yang jelas seluruh data pribadi, data pekerjaan itu harus jelas semua. Perusahaannya di mana, memiliki kantor cabang enggak di Indonesia, terus kemudian kontraknya sampai berapa tahun. Setahu Cak Mul memang para pelaut ini jarang sekali yang menjadi pegawai tetap, biasanya itu kontrak, namun kontrak itu pasti diperpanjang dan diperpanjang oleh perusahaan tersebut. Itu aja sih konco-konco, sedikit Q&A seputar KPR dan dunia properti. Jadi konco-konco kalau memang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, konco-konco bisa komen di kolom komentarnya Cak Mul, atau nanti di DM di Instagramnya Cak Mul, nanti Cak Mul kasih deh di channel ini. Itu aja konco-konco, yang jelas nggak usah khawatir kalau mau mengajukan KPR, karena rumah itu keperluan mendasar setiap manusia. Jadi ayo berinvestasi rumah, dan terima kasih.